Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2591. Apakah begitu? Lalu kebencian hati yang mengkhawatirkan juga untuk mengajarinya menguji racun. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata sambil tersenyum. Qin Sun sangat terkejut dan memarahi dengan marah, omong kosong. Sungguh kebencian hati yang mengkhawatirkan. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, ada cukup banyak formula menakjubkan di tanganmu. Sangat disayangkan bahwa hati yang tidak berperasaan yang mengkhawatirkan ini, kamu juga mengetahuinya. Tidak mengakuinya tidak masalah. Bawalah sebatang rumput bintang iba ke sini. Itu secara alami akan diverifikasi. Ekspresi Qin Sun berubah drastis, dan dia terdiam. Sementara yang lain terlihat bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya. Wen Jingxuan mengerutkan kening dan berkata, Guru, apa yang kalian bicarakan? Ekspresi Qin Sun rumit, tapi dia tidak membuka mulutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hati tidak berperasaan yang mengkhawatirkan adalah sejenis racun yang aneh. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Peracun hanya perlu memadukan darahnya sendiri ke dalam racun, lalu membiarkan wanita itu meminumnya, dan dia akan mampu mengubahnya menjadi tungku paling setia. Namun, racun ini tidak mudah untuk disuling, dan keracunan juga tidak mudah. Tentu saja gejala setelah keracunan tidak terlihat jelas. Jika seseorang tidak mengetahuinya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Untungnya, keracunanmu tidak parah dan masih bisa diselamatkan. Setelah racun ini bertemu dengan rumput bintang iba akan layu dan menguning. Mendengar itu, semua orang sangat terkejut. Qin Sun ini sebenarnya adalah binatang buas berpakaian manusia, menyamar sebagai seseorang dengan moral tinggi dan berkomplot melawan muridnya sendiri. Wu Chengchao membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi kaget, hati tidak berperasaan yang mengkhawatirkan. Tidak heran Chen Yuerong dan Li Xinran, gadis-gadis itu, menjadi agak aneh setelah menjadi muridmu. Setelah itu, mereka mati dalam misi sekte. Ternyata kamu benar-benar meracuni mereka dengan racun yang tidak bermoral. Kamu bosan dengan mereka dan membuat mereka pergi mencari kehancurannya sendiri kan? Wen Jingxuan memasang wajah kosong. Dia tercengang dengan apa yang dikatakan Ye Yuan. Guru yang dia hormati sebenarnya melakukan hal yang tidak tahu malu. Keriput tua ini hanya mendambakan penampilannya. Oleh karena itu, apakah kamu masih berencana untuk pergi bersama dengannya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagus, sangat bagus. Bocah, aku ingat kamu. Di masa depan, orang tua ini pasti akan mencabik-cabikmu. Juga, Feng Shuanyi, kamu harusnya tahu konsekuensi menyinggung aliansi Pil. Qin Sun menjadi marah karena malu dan melontarkan kata-kata kasar, lalu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Wajahnya benar-benar hilang. Jika dia pergi karena perselisihan, dia masih bisa mendapatkan simpati beberapa orang. Tapi sekarang, masalah perasaan hati yang mengkhawatirkan terungkap, dia benar-benar kehilangan kedudukan dan reputasinya. Kebencian hati yang mengkhawatirkan, bahkan Wu Chengchao pun tidak tahu. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar diketahui oleh Ye Yuan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Ye Yuan. Sosok Luo Yunxing melintas, menghalangi jalan Qin Sun. Qin Sun mencibir dan berkata, apa, Luo Yunxing? Mungkinkah kamu masih berencana membunuhku? Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung aliansi Pil? Feng Shuanyi berkata dengan suara serius, biarkan dia pergi. Luo Yunxing menunjukkan ekspresi keengganan di wajahnya, namun pada akhirnya, dia tetap menyingkir. Sementara Qin Sun terlihat puas saat dia melangkah pergi. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penilaian masuk akan berlangsung sampai seperti ini pada akhirnya. Setelah Qin Sun pergi, Feng Shuanyi berkata dengan suara serius, ini berakhir di sini hari ini. Tes masuk akan dilakukan pada hari lain. Semua mundur. Ye Yuan, Yunxing, Penatuasi, kalian ikut denganku. Di aula, suasananya terasa agak berat. Sekte yang menghasilkan sampah seperti Qin Sun, tidak ada yang terlihat bagus. Ye Yuan, kamu terlalu gegabah dalam hal ini. Menyinggung aliansi Pil surgawi sekte kita di masa depan akan menjadi lebih mengerikan. Si Feiyu menatap Ye Yuan dengan tajam dan berkata, cukup. Feng Shuanyi berteriak dengan dingin dan berkata, si Feiyu,
jika tidak melihat wajahmu sebagai seorang tetua, aku pasti akan menghukummu dengan berat hari ini. Kamu, seorang tetua yang bermartabat, jangan berpikir untuk mencari bakat untuk sekte tersebut, dan bahkan ingin menghukum mati Ye Yuan. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak bisa memberitahu nilai Ye Yuan kepada sekte ini. Juga, apakah kamu sudah naik terlalu lama dan sudah melupakan sifat berdarah panas saat berada di alam bawah? Tidak peduli betapa hebatnya aliansi Pil, kapan mereka bisa berada di atas kepala sekte surgawi aman bela diri kita? Dia, seorang alkemis surgawi kelas 3 yang lemah, bahkan merupakan eksistensi kelas 2 di aliansi Pil. Apakah kedudukannya lebih besar dari aku, Feng Xuanyi? Si plus Feiyu sama sekali tidak berani mengeluarkan suara saat dilawan oleh Feng Xuanyi. Baru setelah itu dia tahu bahwa Feng Xuanyi sudah lama menoleransi dia. Saat ini, Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah aliansi Pil ini sangat kuat? Luo Yunxing menganggukkan kepalanya dan berkata, lebih dari sekedar kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah faksi utama nomor 1 di benua hujan cerah. Ternyata aliansi Pil ini sebenarnya adalah aliansi alkemis surgawi. Dari berbagai faksi besar di benua hujan cerah ini, lebih dari 60% alkemis surgawi berasal dari aliansi Pil. Mereka tidak hanya mengendalikan obat-obatan surgawi, formula Pil, teknik pemurnian dalam jumlah besar, mereka bahkan mengendalikan sumber daya alkemis surgawi yang paling melimpah. Banyak alkemis surgawi sekte yang berasal dari aliansi Pil. Seperti Wu Chengchao. Namun, orang-orang seperti Wu Chengchao bukanlah anggota aliansi Pil itu sendiri. Faksi internal mereka memiliki peringkat yang ketat, tidak ada yang bisa masuk sesuka mereka. Dan Qin Sun adalah anggota sejati dari aliansi Pil. Kekuatan alkemis surgawi sekte surgawi aman bela diri terlalu lemah. Sulit bagi satu orang untuk mendukungnya. Karena tidak berdaya, Feng Xuanyi pindah sendiri dan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan Qin Sun. Siapa sangka kalau orang ini ternyata adalah orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Terlebih lagi, para alkemis surgawi dari aliansi Pil sangat kuat. Para alkemis surgawi yang dikirim oleh berbagai sekte besar ke aliansi Pil, kekuatan mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan mereka. Qin Chao tidak dianggap sangat kuat di aliansi Pil, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Chengchao. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tiba-tiba melihat cahaya. Bahkan Feng Xuanyi juga tidak ingin menyinggung aliansi Pil sepenuhnya. Aliansi Pil ini mengendalikan semua sumber daya jalur alkimia di benua hujan cerah. Sekte lain hanya bisa bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Hasil yang diperoleh para alkemis surgawi lainnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang berasal dari aliansi Pil. Lalu bagaimana cara bersaingnya? Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana kalian sekte bertarung di antara kalian sendiri, aku berdiri teguh seperti batu. Justru karena inilah dia bisa mengeluarkan begitu banyak formula Pil yang berharga dan tidak jelas. Hanya saja Qin Sun tidak pernah menyangka bahwa semua formula Pil akan disapu oleh Ye Yuan. Luo Yunxing selesai menjelaskan, dan kemudian Feng Xuanyi melanjutkan, berkata, Ye Yuan, Master Sekte ini membuat taruhan besar untukmu. Aku harap Anda tidak akan mengecewakan Master Sekte ini. Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, karena Master Sekte bertaruh pada Ye Yuan, maka Ye Yuan tentu saja tidak bisa mengecewakanmu. Bersaing dalam memurnikan Pil, aku, Ye Yuan, memeriksa hati nuraniku sendiri dan merasa bahwa aku tidak akan kalah dari siapapun. Baru pada saat itulah Feng Xuanyi mengubah amarahnya menjadi kegembiraan dan berkata, apakah Penatua Ye memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan jalur alkimia sekte surgawi aman bela diri kita dalam waktu singkat? Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, mungkinkah Master Sekte bercanda? Alkimia hal semacam ini, bagaimana bisa ada kursus kilat? Tidak boleh ada kebohongan sedikit pun dalam hal ini. Ini, bukankah karena tidak ada pilihan juga? Anda dapat meningkatkan afinitas. Selama afinitas meningkat, kekuatan kita akan meningkat secara alami. Kata Feng Xuanyi. Hal yang paling dia hargai pada Ye Yuan adalah aspek ini. Bagi para pendaki dari alam bawah, afinitas adalah kelemahan. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Efek dari Pil surgawi pendirian fondasi pada stratum surgawi luhur yang lebih besar dapat diabaikan. Apalagi berbicara tentang pelindung stratum surgawi luhur tanpa batas. Master Sekte, jika Anda ingin membuat jalur alkimia sekte surgawi aman bela diri menjadi kuat, serahkan semua yang ada di area ini kepadaku. Jangan terlalu banyak bertanya tentang hal lain. Kalau tidak, maafkan aku karena tidak berdaya untuk melakukan apapun juga.
Baiklah, perasaan hati yang mengkhawatirkan di tubuhmu sudah sembuh total. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata. Racun dari perasaan tidak berperasaan yang mengkhawatirkan cukup hebat. Ye Yuan perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menyembuhkan racun itu juga. Wen Jingxuan memandang Ye Yuan dengan ekspresi bersyukur. Kalau bukan karena Ye Yuan, dia benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Dia bangkit dan membungkuk ke arah Ye Yuan dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Jingxuan berterima kasih kepada Penatua Ye. Kamu memanggilku apa, Guru? Ragu-ragu sejenak, Wen Jingxuan akhirnya memanggilnya. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, aku, Ye Yuan, baru saja mengambil inisiatif untuk menerima murid sekali ini saja dengan berjalan sejauh ini. Namun, aku tidak suka memaksakan sesuatu. Hanya ada satu kesempatan ini. Jadi kamu harus memikirkannya dengan baik. Dia tahu bahwa Wen Jingxuan tidak bisa melupakan hal ini di dalam hatinya. Namun, dari mana dia, Ye Yuan, orang ini berasal? Bagaimana dia bisa mempertebal kulitnya dan memohon orang untuk mengakui dia sebagai gurunya? Jika Wen Jingxuan bersedia, itu tidak masalah. Jika dia tidak bersedia, tidak apa-apa juga. Dia hanya memberikan satu kesempatan ini. Melewatkan sekarang, berarti dia melewatkan selamanya. Benar saja, ekspresi Wen Jingxuan berubah dan dia buru-buru berkata, murid ini tahu bahwa aku salah. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukan salahmu, tapi aku, Ye Yuan, selalu sangat ketat dalam menerima murid. Jika tidak melihat bahwa bakatmu benar-benar bagus, aku tidak akan peduli dengan urusanmu. Ekspresi Wen Jingxuan sedih ketika dia berkata, terima kasih banyak, Guru. Ye Yuan meliriknya dan tidak banyak bicara. Beberapa jalan membutuhkan seseorang untuk berjalan sendiri. Dan saat ini, ada keributan yang datang dari luar. Penatua Ye, keluarlah untukku. Saya, Wu Chengchao, tidak yakin dan ingin mencari keadilan. Orang tua ini adalah alkemis surgawi kelas 3 yang bermartabat, namun Anda membuatku menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi hari demi hari. Apa-apaan ini? Bahkan jika pil surgawi pendirian fondasi dikembangkan hingga mencapai puncak kesempurnaan, apa gunanya? Kami tidak yakin, hak apa yang dimiliki seorang alkemis surgawi kelas 1 untuk menjadi seorang penatua. Saat Ye Yuan keluar untuk melihat-lihat, dia melihat Wu Chengchao memimpin dalam menimbulkan masalah. Sekelompok alkemis surgawi kelas 2 juga mengikuti di belakang untuk membuat keributan. Ini semua adalah tulang punggung jalur alkimia dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Meski sedikit lemah, sejak Qin Sun pergi, Ye Yuan mengambil alih aula alkemis. Dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia menjabat adalah meminta semua orang mempelajari kembali pil surgawi pendirian fondasi dari awal lagi. Lin Lan adalah pelatih kepala semua orang. Hanya saja perintah ini hanya dilaksanakan selama 2 hari, dan Wu Chengchao serta yang lainnya memimpin untuk membuat masalah. Meskipun penampilan Ye Yuan sebelumnya sangat mencengangkan, namun bagi mereka, alkemis surgawi kelas 2 dan kelas 3 ini berlatih pil surgawi pendirian fondasi yang paling dasar, ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Bagaimana mereka bisa bersedia? Di antara mereka, Wu Chengchao secara khusus membuat keributan terbesar. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata sambil mengerutkan kening, di mana Lin Lan? Suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Guru, dan saat ini, sebuah suara terdengar di belakang semua orang. Ye Yuan menoleh. Siapa lagi kalau bukan Lin Lan? Hanya saja dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Jelas sekali, dia menderita luka yang cukup parah. Mata Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, siapa yang melakukannya? Semua orang bertukar pandang, tidak ada yang mengatakan apapun. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mencibir dan berkata, sepertinya kalian semua melihat bahwa tingkat kultivasiku rendah dan tidak yakin aku akan mengambil posisi sebagai penatua. Wu Chengchao berkata, bukannya kami tidak yakin. Hanya saja orang ini menggunakan arahan yang dibuat-buat dan memaksa kami untuk mengolah kembali pil surgawi pendirian fondasi setiap hari. Ada apa dengan itu? Tidak mungkin menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi dapat membuat seseorang menerobos ke alkemis surgawi kelas 4. Ye Yuan menyipitkan matanya ke arah Wu Chengchao dan berkata sambil mencibir. Jadi, kamu melakukan tindakan untuk melukai murid tetua ini. Ye Yuan menatap lurus ke arah Wu Chengchao juga menatap Ye Yuan. Namun tak lama kemudian, Wu Chengchao menghindari tatapan Ye Yuan.
Dia tidak bisa menahan momentum Ye Yuan yang luar biasa. Wu Chengchao terkejut di dalam hatinya, dia benar-benar kalah dari stratum surgawi kecil. Aku tidak melakukannya sendirian, Wu Chengchao berkata dengan canggung. Jingxuan, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Wen Jingxuan terkejut dan buru-buru berkata, murid ini ada di sini. Semua orang tidak yakin apa maksudnya, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah Wen Jingxuan. Ye Yuan menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum, bakatmu cukup bagus, afinitasmu mencapai 59 poin yang menakjubkan. Lalu apakah kamu ingin meningkatkan lebih jauh lagi? Wen Jingxuan terkejut lagi dan segera berkata dengan sangat gembira, Guru, bisakah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku bilang bisa, tentu saja bisa. Mendengar ini, semua orang gemetar. Afinitas. Penatua Ye akhirnya melepaskan langkah besarnya. Mereka semua tahu bahwa Penatua Ye mampu menjadi penatua ini dengan mengandalkan sepenuhnya pada jurus pamungkas ini. Metode yang dapat meningkatkan afinitas sungguh terlalu menarik. Pentingnya langkah ini sungguh luar biasa. Bahkan Wu Chengchao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tidak ada yang keberatan jika afinitasnya terlalu tinggi. Mungkin jika afinitas mereka meningkat 1 poin, kekuatan mereka akan meningkat 10. Terima kasih banyak, Guru. Wen Jingxuan berkata dengan gelisah. Kabut di wajahnya tersapu bersih dan yang menggantikannya adalah wajah penuh kegembiraan. Daya tarik untuk meningkatkan afinitas terlalu besar. Dia tidak bisa menolaknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu adalah muridku. Jadi perawatanmu secara alami berbeda dari yang lain. Saat dia berkata, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan pil obat. Ketika Wen Jingxuan melihat pil obat, ekspresi wajahnya menjadi tercengang saat dia berseru, pil surgawi pendirian fondasi. Bisakah pil surgawi pendirian fondasi meningkatkan afinitas? Tetua Ye, kamu bercandakan. Sekte Master membiarkanmu menjadi sesepuh ini karena dia menaruh harapan besar padamu. Namun, kamu menunjukkan ini kepada kami. Ye Yuan yang benar-benar mengeluarkan pil surgawi pendirian fondasi segera menimbulkan cemoohan massal. Mereka belum pernah mendengar bahwa pil surgawi pendirian fondasi dapat meningkatkan afinitas. Bukankah ini sebuah lelucon? Ambil batu awan prakelahiran, perintah Ye Yuan. Wen Jingxuan menekan rasa penasaran di dalam hatinya dan mengambil batu awan prakelahiran. Uji afinitasmu. Ye Yuan menginstruksikan lagi. Wen Jingxuan mengikutinya dan meletakkan telapak tangannya di atas batu awan prakelahiran. Segera, tanda skala pada batu awan prakelahiran mencapai 59 poin. Meskipun semua orang sudah mengetahui hasil ini, setelah menyaksikannya lagi, mereka masih sangat iri. Angka ini adalah sesuatu yang harus mereka hormati sepanjang hidup mereka. Namun, sehubungan dengan cara Ye Yuan melakukan sesuatu, mereka semua merasa jijik. Jika pil surgawi pendirian fondasi dapat meningkatkan afinitas, apakah giliran Ye Yuan yang akan datang dan menemukannya? Telanlah dan sempurnakan di tempat. Ye Yuan berulang kali menginstruksikan. Wen Jingxuan tidak ragu-ragu, langsung menelan pil surgawi pendirian fondasi kelas 9 ini. Segera, Wen Jingxuan sepertinya telah terlahir kembali, seluruh dirinya menjadi lebih anggun. Bau busuk datang, tubuh dan sumsumnya sebenarnya telah dibersihkan. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa sangat terkejut. Pil surgawi pendirian fondasi masih memiliki efek ini. Selesai memurnikan, Wen Jingxuan hanya merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman, dan dia berkata dengan penuh semangat, Guru, pil surgawi pendirian fondasi ini benar-benar memiliki efek yang begitu ajaib. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, pergi dan uji lagi. Wen Jingxuan mengikutinya dan meletakkan telapak tangannya di atas batu awan prakelahiran lagi. Meskipun mereka merasa keajaiban tidak mungkin terjadi, semua orang masih menahan napas, menatap batu awan prakelahiran tanpa berkedip. Segera, skalanya mencapai 59. Namun kali ini tidak berhenti di angka 59. 6-61. Bi benar-benar meningkat. Afinitas benar-benar meningkat. Astaga, aku tidak sedang bermimpikan. Pil surgawi pendirian fondasi sebenarnya dapat meningkatkan afinitas. Tanda skala akhirnya berhenti di 61 poin. Meski hanya 2 poin, itu cukup mengejutkan semua orang. Mereka semua mengira Ye Yuan sedang bercanda. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar. Pil surgawi pendirian fondasi yang paling sampah sebenarnya dapat meningkatkan afinitas. Ye Yuan memandang Wu Chengchao dan berkata dengan dingin, Wu Chengchao, sekarang katakan padaku,
apakah pil surgawi pendirian fondasi berguna atau tidak? Ekspresi Wu Chengchao menjadi kaku dan dia berkata dengan malu, berguna. Tetapi kenapa begini? Ye Yuan tidak menjawab, tapi berkata dengan dingin, sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Ekspresi Wu Chengchao agak jelek. Namun, hal ajaib ini tetap membangkitkan hasratnya yang tak terbatas. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari rintangan ini. Wu Chengchao menangkupkan tinjunya ke arah Lin Lan dan berkata, adik Lin, aku ceroboh sebelumnya, lelaki tua ini meminta maaf padamu. Sementara Lin Lan mendengus dingin dan tidak mempedulikannya. Wu Chengchao membeku di sana, sangat malu. Jika sebelumnya, ketika dimintai maaf oleh alkemis surgawi kelas 3, Lin Lan pasti akan ketakutan dan gentar. Tapi sekarang, dia adalah murid Ye Yuan. Jadi, dia bangga. Kamu memukul murid penatua Ye dan ingin mengabaikannya hanya dengan permintaan maaf. Bermimpilah. Tatapan Ye Yuan menyapu dan dia berkata, siapa lagi yang melakukannya? Marsial Paman Lin, aku minta maaf. Aku minta maaf. Mereka yang baru saja melakukannya semuanya datang untuk meminta maaf dengan sangat hati-hati. Setelah semuanya selesai, Ye Yuan berkata kepada Lin Lan, pergi dan undang penatua Luo ke sini. Mereka yang memukulmu, serahkan mereka ke balai hukuman untuk menunggu hukuman. Lin Lan terkekeh dan menerima pesanan lalu pergi. Rasa sakit di tubuhnya segera berkurang secara signifikan. Ekspresi Wu Chengchao dan yang lainnya menjadi sangat suram. Luo Yunxing sekarang bertanggung jawab atas balai hukuman. Hubungannya dengan Ye Yuan baik sampai mereka bisa memakai satu celana panjang. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil yang baik? Mereka sudah meminta maaf dan sebenarnya masih harus diserahkan ke aula hukuman. Penatua Ye benar-benar kejam, dan tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan pil surgawi pendirian fondasi lainnya. Mata semua orang menjadi tajam, melihat ke atas. Tubuh mereka sangat jujur. Kalian semua perhatikan baik-baik. Apa perbedaan antara pil surgawi pendirian fondasi ini dan pil surgawi pendirian fondasi kelas 9 biasa? Kata Ye Yuan. Baru saja, semua orang hanya melihat pil surgawi pendirian fondasi kelas 9 dan tidak melihat lebih dekat. Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua orang tidak bisa tidak mengukurnya dengan cermat. Setelah melihatnya, semua orang menganggapnya tidak biasa. Meskipun pil surgawi pendirian fondasi ini adalah kelas 9, cahayanya tampaknya tidak menyilaukan, tetapi malah lebih terkendali. Mungkinkah ini? Setelah Wu Chengchao mengukurnya dengan cermat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, setidaknya kamu, alkemis surgawi kelas 3 ini, memiliki pengetahuan. Itu benar, ini adalah pil surgawi pendirian fondasi kelas 9 yang telah diselesaikan dengan sempurna. Oleh karena itu, kamu coba beritahu padaku, apakah mengolah pil surgawi pendirian fondasi bermanfaat atau tidak? Penyelesaian penuh kelas 9. Kelas 9 penyelesaian akhir yang legendaris. Di sana, sebenarnya ada seseorang yang bisa mencapai level ini. Tidak heran Penatua Ye dapat mengolah pil kekaisaran surgawi. Jadi begitulah adanya. Semua alkemis surgawi terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Baru pada saat itulah mereka tahu apa yang Ye Yuan andalkan untuk menyempurnakan pil kekaisaran surgawi. Sementara Wu Chengchao terlihat malu saat dia berkata sambil tersenyum pahit, Penatua Ye, tapi penyelesaian akhir kelas 9 ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh siapapun. Apakah menghabiskan begitu banyak waktu untuk meminum pil surgawi dasar benar-benar sepadan? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan ekspresi jijik, itulah mengapa kamu tidak sebaik Qin Sun. Selama bertahun-tahun, perasaan ditekan oleh Qin Sun orang tua itu pasti terasa luar biasa kan? Saat Wu Chengchao mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, Penatua Ye, kamu sebenarnya membandingkanku dengan bajingan itu. Ye Yuan berkata dengan nada meremehkan. Terlepas dari karakternya, hanya dalam hal pemurnian pil, dia memang jauh lebih kuat darimu. Tahukah kamu apa perbedaan antara kalian? Wu Chengchao mengendalikan ekspresinya dan berkata dengan serius, saya tentu tahu. Fondasiku tidak sebaik miliknya. Tapi dia berasal dari aliansi pil. Meskipun saya pergi ke aliansi pil, saya tidak dapat berhubungan dengan metode kultivasi inti mereka sama sekali. Ye Yuan mencibir dan berkata, jadi, aku mengirim Lin Lan untuk pergi dan membantu kalian semua mengkonsolidasikan fondasi kalian, namun kalian semua memukulinya sampai seperti ini.
Wajah tua Wu Chengchao memerah dan dia tersipu malu ketika dia berkata, bukankah itu karena orang tua ini tidak menyadarinya? Penatua Ye, lelaki tua ini sepenuhnya yakin oleh Anda. Pil surgawi pendirian fondasi ini, Anda benar-benar dapat mengolahnya hingga penyelesaian akhir kelas 9 yang legendaris. Lalu, bisakah Anda? Tidak bisa, Ye Yuan berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Ekspresi semua orang berubah, diam-diam sangat menyesali. Kali ini, mereka sangat menyinggung Penatua Ye. Namun, para alkemis surgawi yang hadir benar-benar diyakinkan dengan sepenuh hati oleh Ye Yuan. Meskipun pil emas kelas 9 dan pil emas kelas 9 yang diselesaikan sama-sama kelas 9, keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Pil emas kelas 9, seseorang telah mencapainya sebelumnya. Penyelesaian besar kelas 9 hanya ada di legenda. Tetapi Penatua Ye mengandalkan bakat afinitas 4 poinnya, dan dia benar-benar mencapai ranah penyelesaian akhir kelas 9. Ini sudah tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan monster. Ye Yuan berkata dengan dingin, mulai dari sekarang, kalian semua harus lebih patuh. Siapapun yang mengolah pil surgawi pendirian fondasi hingga kelas 9 pertama, akan diberikan 1 pil. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Apa? Kelas 9, Penatua Ye, apakah Anda mencoba mengambil nyawa lama kami? Ketika sekelompok alkemis surgawi mendengar hal itu, mereka langsung menangis karena penderitaan yang menyiksa. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, tentu saja, kalian semua juga bisa tidak berlatih, kalian secara alami dapat melupakan pil surgawi pendirian fondasi itu juga. Saat dia berkata, dia melemparkan pil surgawi pendirian fondasi di tangannya ke Wen Jingxuan dan berkata, makanlah, lanjutkan pemurnian. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Wu Chengchao berkata dengan sangat marah, Penatua Ye. Kamu bias. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, aku bias, lalu kenapa? Muridku, aku akan memberikannya sebanyak yang aku mau. Selain itu, kamu yakin? Latihan Jingxuan dan Lin Lan benar-benar 100 kali lebih kejam dari latihanmu. Aku tidak punya jalan pintas saat memurnikan pil. Itu hanya latihan. Jika 100 kali tidak berhasil, 1000 kali. Jika 1000 kali tidak berhasil, 10.000 kali. 10.000 kali tidak berhasil, 100.000 kali. 1.000.000 kali, sampai kamu menguasainya. Melihat ekspresi serius di wajah Ye Yuan, ekspresi semua orang berubah menjadi muram, memperlihatkan ekspresi kekaguman. Baru setelah itu mereka tahu bahwa kesuksesan Ye Yuan bukanlah suatu kebetulan. Tiba-tiba, selusin sosok jatuh dari langit, Luo Yunxing telah tiba. Ekspresi Wu Chengchao berubah, dan dia memohon, Penatua Ye, saya, Wu Tua, tahu bahwa saya salah. Ampuni aku kali ini. Namun Luo Yunxing menghadang di depannya dan berkata dengan dingin, meskipun tingkat kultivasi tetua Ye rendah, pengaruhnya terhadap sekte sangatlah luar biasa. Sekte Master telah memerintahkannya. Mereka yang tidak menghormati Penatua Ye akan dihukum berat. Menurut aturan sekte, mereka yang menyinggung Penatua, 100 pukulan tongkat dan diarak di depan umum selama 3 hari. Ayo teman-teman, bawa pergi. Selesai berkata, anggota olah hukuman tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan juga, langsung membawa semua orang pergi dengan paksa. Tetua Ye, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tetua Ye, ampuni kami kali ini. Ratapan malapetaka segera memenuhi sekte itu. Setelah semua gangguan itu, mereka semua menjadi patuh. Untuk menyelesaikan pil surgawi pendirian fondasi kelas 9, para alkemis surgawi dari sekte surgawi aman bela diri mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Tentu saja, itu juga bukan kultivasi tanpa tujuan. Ye Yuan secara alami telah menemukan serangkaian metodenya sendiri, setelah berkultivasi hingga mencapai tingkat penyelesaian yang sempurna. Dia sudah lama menyampaikan serangkaian metode ini kepada Lin Lan. Oleh karena itu, yang benar-benar mengajar mereka adalah Lin Lan. Tanpa kejutan sedikit pun, orang yang berhasil menembus ranah kelas 9 adalah Wen Jingxuan. Faktanya, dia bahkan lebih cepat daripada alkemis surgawi kelas 3, Wu Chengchao. Dia hanya menggunakan waktu setengah tahun dan berhasil menembus kelas 7 ke kelas 9. Tentu saja, Wen Jingxuan sudah tidak membutuhkan pil surgawi pendirian fondasi yang telah selesai, karena afinitasnya sudah jenuh. Pada akhirnya hanya berhenti di angka kurang dari 62 poin juga. Bakat Wen Jingxuan bisa dilihat secara sekilas. Yang kedua menerobos justru Wu Chengchao. Sebagai alkemis surgawi kelas 3,
fondasinya secara alami sangat kokoh. Awalnya, dia sudah memiliki kekuatan kelas 8 atas, menembus ke kelas 9 juga masuk akal. Namun, setelah menembus ke kelas 9, dia terkejut menemukan bahwa ketika dia menyempurnakan pil surgawi lainnya, tampaknya ada beberapa peningkatan. Bahkan ketika menyempurnakan pil surgawi kelas 3, dia juga sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun itu hanya jejak kecil, dia merasakannya dengan jelas. Sedangkan untuk kelas 2 dan kelas 1, peningkatan semacam ini bahkan lebih jelas terlihat. Penemuan ini membuat Wu Chengchao sangat gembira. Hanya pada titik ini dia memahami upaya sungguh-sungguh Ye Yuan. Penatua Ye sungguh terlalu mengesankan. Kalian semua bajingan, pertahankan semangatmu untukku di masa depan. Siapapun yang berani mengendur, lihat apakah lelaki tua ini tidak mematahkan kakimu. Wu Chengchao berkata dengan galak di depan semua orang. Saat ini, dia sudah berubah dari skeptis menjadi pendukung setia Ye Yuan. Namun, baru setelah mencapai kelas 9 mereka menyadari bahwa ini hanyalah permulaan baru. Setiap peningkatan kecil pada kualitas pil surgawi sangatlah sulit. Bahkan dengan bakat sekuat Wen Jingxuan, perkembangannya juga sangat lambat. Tepat setelah mencapai tahap ini mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan. Kelas 9, hampir semua bisa mencapainya melalui kerja keras. Tapi ingin meningkatkan lebih jauh, persyaratan bakat hampir aneh. Hanya pada saat inilah perbedaan bakat benar-benar terwujud. Wu Chengchao berkultivasi hingga kelas 9 menengah dan tidak mampu maju 1 inci pun lagi. Bahkan Wen Jingxuan juga berhenti maju setelah mencapai puncak kelas 9 atas. Dia tidak mampu menerobos ke ranah penyelesaian akhir dari awal hingga akhir. Langkah terakhir ini mirip dengan jurang surgawi, dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Ye Yuan tidak membiarkan mereka melanjutkan. Dia menginstruksikan mereka untuk beralih ke kultivasi pil surgawi dasar lainnya. Dengan pil surgawi pendirian fondasi sebagai fondasinya, kecepatan kultivasi pil surgawi dasar lainnya tidak diragukan lagi jauh lebih cepat. Justru di bawah pelatihan semacam inilah kekuatan kolektif Aula Alkemis meningkat pesat. Ditambah dengan peningkatan afinitas dari pil surgawi pendirian fondasi, kekuatan jalur alkimia Sekte Surgawi Aman Bela Diri mengalami lompatan kualitatif secara keseluruhan. Hal semacam ini tentu saja bukan omong kosong, tapi bisa diwujudkan dalam pil surgawi. Pil surgawi yang diberikan oleh sekte meningkat secara signifikan dalam hal kualitas. Terlepas dari apakah murid sekte dalam atau murid sekte luar, mereka memuji kemanjuran obat dari pil surgawi. Sedikit tarikan di satu area akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dengan cara ini, keseluruhan kekuatan Sekte Surgawi Aman Bela Diri secara alami meningkat pesat. Sehubungan dengan perubahan sekte ini, Feng Xuanyi memperhatikannya dan merasa senang di hatinya. Dalam waktu beberapa tahun yang singkat, penampilan Sekte Surgawi Aman Bela Diri memiliki tampilan yang benar-benar baru. Tentu saja, Feng Xuanyi mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Seiring dengan berlalunya waktu, kekuatan Sekte Surgawi Aman Bela Diri akan menjadi semakin kuat. Mungkin suatu hari nanti bisa kembali ke puncaknya. Feng Xuanyi tahu bahwa dia telah bertaruh dengan benar. Tetua Ye, Anda telah memberikan kontribusi besar pada sekte ini. Hadiah apapun yang Anda inginkan, selama Sekte Surgawi Aman Bela Diri saya memilikinya, Master Sekte ini pasti tidak akan pelit. Feng Xuanyi berkata sambil tersenyum. Saya ingin metode untuk memadatkan jiwa ilahi. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia berkata tanpa ragu-ragu. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada menghidupkan kembali Muling Sui. Namun Feng Xuanyi tersenyum pahit dan berkata, kamu membuatku bingung. Metode untuk memadatkan jiwa ilahi adalah seni mistik keilahian dengan asal-usul yang sangat mendalam. Oleh karena itu, Sekte Surgawi Aman Bela Diri kita tidak memilikinya. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte, siapa yang mahir dalam seni mistik keilahian asal di benua hujan cerah ini? Ye Yuan bertanya. 5 wilayah surgawi agung berkata, berbicara tentang siapa yang paling mahir dalam seni mistik keilahian asal di 5 wilayah surgawi besar ini, itu tentu saja adalah Sekte Surgawi Penggerak Jiwa Wilayah Surgawi Daikrik. Metode kultivasi sekte ini adalah yang paling misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan Sekte Surgawi Aman Bela Diri kita juga sangat khawatir terhadap mereka. Ye Yuan diam-diam mengingat nama Sekte Surgawi Penggerak Jiwa, berpikir bahwa ketika dia menjadi lebih kuat, dia harus melakukan perjalanan ke sekte itu. Hanya saja saat ini, masih meningkatkan kekuatannya yang lebih mendesak.
Baiklah, karena itu masalahnya, aku ingin pergi ke tanah pengasingan. Kata Ye Yuan. Ekspresi Feng Xuanyi dan yang lainnya berubah. Mustahil, kamu tidak bisa pergi ke tanah pengasingan. Feng Xuanyi berkata dengan suara serius. Ye Yuan sudah lama menduga reaksi Feng Xuanyi dan berkata sambil tersenyum. Baru saja, bukankah Master Sekte mengatakan bahwa apapun yang dimiliki oleh Sekte Surgawi Aman Bela Diri, kamu pasti tidak akan pelit. Wajah Feng Xuanyi menjadi hitam, terasa seperti jatuh ke dalam lubang. Tanah pengasingan adalah tempat di mana 5 sekte besar surgawi menindas para tahanan. Tanah pengasingan ini secara pribadi dibangun oleh penguasa 5 wilayah surgawi cahaya saat itu, Zuo Bufan. Yang dipenjara di dalam adalah orang-orang yang sangat kejam dan jahat. Para tahanan ini tidak hanya kuat, tetapi mereka juga sangat memusuhi 5 murid besar sekte surgawi. Alasan mengapa 5 sekte besar surgawi menjadikan tanah pengasingan ini, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat pengalaman bagi para murid. Hanya saja para murid yang masuk ke dalam jarang berhasil keluar hidup-hidup. Terlebih lagi, meskipun mereka keluar hidup-hidup, beberapa orang juga mengalami perubahan temperamen yang drastis, menjadi haus darah dan suka membunuh. Oleh karena itu, jumlah murid yang masuk ke dalam untuk berlatih menjadi semakin sedikit. Namun, masih ada beberapa orang yang berani dan kuat yang akan masuk ke dalam. Tapi hanya sedikit yang bisa hidup kembali. Jika orang lain memasuki tanah pengasingan, Feng Xuanyi secara alami tidak akan peduli. Hidup dan mati terserah takdir, tidak mengalami tempur darah, bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi pusat kekuatan. Tapi Ye Yuan berbeda, dia memikul beban berat kebangkitan Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Jika dia jatuh di tanah pengasingan, kerugian yang dialami oleh Sekte Surgawi Aman Bela Diri akan terlalu besar. Sekte Surgawi Marsial Aman tidak tahan. Hal lain, Master Sekte ini dapat menyetujuinya, hanya masalah ini yang tidak bisa. Anda harus tahu betapa berartinya Anda bagi Sekte ini. Kata Feng Xuanyi. Ye Yuan berkata, pemahaman jalur alkimia saya telah disampaikan kepada Jing Xuan dan Lin Lan. Dengan adanya mereka, selama mereka mengikuti rutinitas untuk berkultivasi, Wu Chengchao mungkin bisa menembus alkemis surgawi kelas 4. Bahkan jika aku tetap di sekte, itu juga tidak akan berguna. Namun Feng Xuanyi berkata dengan tegas, bahkan jika Wu Chengchao bisa menjadi alkemis surgawi kelas 4, dia juga tidak dapat menggantikan posisimu. Tidak ada perbandingan antara kamu dan dia. Master Sekte ini memimpin Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa melihat ini? Tidak ada diskusi tentang masalah ini. Selesai berkata, Feng Xuanyi berbalik dan pergi, tanpa meninggalkan waktu luang apapun. Berhenti. Ye Yuan dihentikan oleh Han Qianyun begitu dia tiba di puncak awan mengalir. Tanah pengasingan adalah ruang independen. 5 sekte besar surgawi semuanya memiliki arai transmisi yang mengarah ke sana. Arai transmisi Sekte Surgawi Aman Bela Diri berada di puncak awan mengalir. Melihat Han Qianyun, Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening, aku ingin memasuki tanah pengasingan. Han Qianyun berkata sambil tersenyum dingin, maaf, Penatua Ye. Tanah pengasingan berada di bawah yurisdiksi guruku. Tanpa perintah guru, tidak ada yang bisa memasuki tanah pengasingan. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata, kamu berani menghentikanku. Han Qianyun berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku menghentikanmu? Bukan berarti Anda tidak bisa masuk. Selama Anda mendapatkan surat perintah dari guru di sana, Anda bisa. Atau kamu bisa mengalahkanku dan melangkahi tubuhku. Ye Yuan juga tidak membantah, berbalik dan pergi. Han Qianyun melihat ke punggung Ye Yuan dan tidak bisa menahan perasaan senang karena telah membalas dendam. Setelah dia pergi, sesosok muncul, siapa lagi kalau bukan Feng Xuanyi. Kamu melakukannya dengan sangat baik, kata Feng Xuanyi. Han Qianyun buru-buru berkata, Sekte Master, yakinlah. Dengan adanya aku, sangat mustahil bagi Ye Yuan untuk menerobos. Feng Xuanyi mengangguk dan berkata, aku tentu saja merasa yakin tentangmu. Namun kali ini, kamu harus waspada dan tidak mengendur sedikitpun. Di bawah stratum surgawi luhur tanpa batas, dia dapat dengan mudah menerobos. Han Qianyun berkata, ya, Master Sekte. Setelah hari itu, Feng Xuanyi mengambil berbagai tindakan untuk mencegah Ye Yuan memasuki tanah pengasingan. Dia tahu kalau cara Ye Yuan aneh dan tidak bisa ditebak, jadi dia bahkan memindahkan Han Qianyun sebagai pelindung untuk menjaga puncak awan mengalir. Tentu saja dia menggunakan C plus VU sebagai perisainya untuk mengurangi kesan buruk Ye Yuan.
Setelah Ye Yuan kembali, dia secara mengejutkan diam dan tidak menganggapnya membuat keributan besar. 1 atau 2 hari, Feng Shuanyi secara alami merasa tidak nyaman. Namun beberapa bulan berlalu berturut-turut. Ye Yuan baru saja berkultivasi dalam pengasingan tertutup atau mengajar para alkemis surgawi untuk memurnikan pil. Feng Shuanyi juga secara alami menenangkan pikirannya. Namun, Feng Shuanyi masih menyuruh Han Qianyun menunggu dalam kondisi bertarung penuh, untuk mencegah Ye Yuan menyelinap masuk. Pada hari ini, Ye Yuan selesai memberikan petunjuk kepada Wu Chengchao seperti biasa. Wu Chengchao secara alami berterima kasih tanpa henti. Kekuatan jalur alkimia Penatua Ye tumbuh semakin dalam dari hari ke hari. Wu Chengchao mendapat banyak manfaat setiap saat. Wu Chengchao berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Dalam bimbingan beberapa tahun ini, bukan hanya mereka saja yang mengalami kemajuan. Wu Chengchao juga bisa dengan jelas merasakan bahwa Ye Yuan semakin membaik. Selain itu, kecepatan peningkatan Ye Yuan sangat cepat. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Semakin lama, Wu Chengchao semakin merasa bahwa bakat Ye Yuan sangat menakutkan. Adapun afinitas sebagai patokan ini, sudah lama terlupakan olehnya. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, kultivasi pil surgawi dasar tingkat 1-mu sudah mendekati kesempurnaan, kamu sudah bisa memulai kultivasi pil surgawi kelas 2. Saat Wu Chengchao mendengarnya, dia berkata, benarkah? Ye Yuan mengangguk dan berkata, apakah aku masih akan berbohong padamu? Pergi ke tempat tinggalmu, aku ingin memberimu pelatihan khusus. Wu Chengchao sangat gembira dan tidak curiga, berulang kali mengatakan ya. Keduanya tiba di puncak air langit. Wu Chengchao tinggal di sini. Sebagai pelindung alkemis surgawi kelas 3, tentu saja ada ruang pil di kediaman Wu Chengchao juga. Wu Chengchao memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, Tetua Ye, bagaimana kamu mengajariku? Ye Yuan dengan santai memberi isyarat, sederet obat surgawi mendarat di atas meja dengan rapi. Kamu mengekstrak semua obat surgawi ini terlebih dahulu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Wu Chengchao memandang obat-obatan surgawi ini dengan ragu dan berkata dengan bingung, Penatua Ye, pil surgawi apa yang dapat dimurnikan oleh obat-obatan surgawi ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah jenis pil surgawi dasar tingkat 2 yang tidak jelas. Itu sebabnya kamu tidak perlu mengetahui asal-usulnya. Sebentar lagi, kamu cukup menyempurnakan sesuai instruksiku. Aku ingin melihat masalah apa yang ada dalam penyempurnaan pil surgawi kelas 2-mu. Ketika Wu Chengchao mendengar itu, dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan tulus, brilian, Penatua Ye. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa menahan rasa geli di hatinya. Sebentar lagi, kamu tidak akan menyebut saya brilian. Wu Chengchao melakukan apa yang dia katakan, mengekstraksi seluruh obat-obatan surgawi ini, dan mengirimkannya ke dalam kuali obat sekaligus. Mulailah memurnikan pil. Ye Yuan berbicara terus-menerus dengan kefasihan, mengeluarkan perintah satu demi satu. Wu Chengchao seperti robot yang dikendalikan, beroperasi dengan panik sesuai instruksi Ye Yuan. Jika sebelumnya, mustahil baginya untuk menyelesaikan instruksi ini. Tapi sekarang, dia benar-benar mampu mengimbangi Ye Yuan. Penemuan ini membuat Wu Chengchao sangat gembira. Penatua Ye adalah Penatua Ye. Kekuatan jalur alkimiaku saat ini telah meningkat terlalu banyak dibandingkan sebelumnya. Ini masih baru saja mengembangkan pil surgawi dasar tingkat 1. Jika aku selesai mengolah pil surgawi dasar tingkat 2 dan 3, aku mungkin tidak akan jauh dari alkemis surgawi tingkat 4 juga. Wu Chengchao berpikir dalam hatinya. Beberapa tahun ini, pertumbuhan kekuatan Wu Chengchao terlihat jelas di hatinya. Bisa dikatakan ini lompatan kualitatif. Saat dia menyempurnakan pil surgawi kelas 1 sekarang, pada dasarnya semuanya bisa mencapai kelas 7 ke atas. Menyempurnakan pil surgawi tingkat 2 pada dasarnya semuanya bisa mencapai tingkat 5 ke atas juga. Sedangkan untuk pil surgawi tingkat 3, yang sebelumnya tidak dapat dia sempurnakan, dia dapat menyempurnakannya sekarang. Yang bisa dia sempurnakan di masa lalu, kualitasnya juga meningkat pesat sekarang. Kekuatan jalur alkimianya saat ini jelas tidak lebih buruk dari Qin Sun. Semua ini karena Ye Yuan. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Ketika ada peluang di masa depan, aku harus membayar kembali Penatua Ye. Wu Chengchao diam-diam mengambil keputusan. Hanya saja, dia tidak mengetahui bahwa kesempatannya untuk membayar kembali telah tiba.
Penyempurnaan Wu Chengchao berjalan sangat lancar. Segera, penyempurnaan selesai. Wu Chengchao memandang Ye Yuan dengan wajah gelisah dan bertanya, "Tetua Ye, saya ingin tahu apakah kehalusan saya kali ini masih baik-baik saja?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah tidak apa-apa atau tidak? Apakah kamu tidak tahu kapan kamu membuka tungku?" Wu Chengchao mengangguk berulang kali dan membalik telapak tangannya. Dia membuka tungku. Awan kabut kuning menyembur keluar. Wu Chengchao terkejut dan langsung tersedot ke dalam mulut kuali. Kemudian matanya berputar ke belakang, dan dia terjatuh dengan kaku ke tanah, mengejang tanpa henti. Sementara sosok Ye Yuan sudah menghilang. Melihat asap yang mengepul di puncak air langit, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Versi penangkal angin tumbang yang disempurnakan ini benar-benar kuat." Zhong Jianchou mungkin juga tidak menyangka penangkal angin tumbang bisa menjadi begitu ganaskan. "Heh, Master Sekte, Anda salah perhitungan. Bisakah Han Qianyun menghentikanku sekarang?" Selesai berkata, sosoknya melaju, menuju puncak awan mengalir. Di puncak air langit, asap tebal mengepul, hampir menyelimuti seluruh puncak gunung. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang disempurnakan oleh Wu Chengchao orang ini? Di puncak air langit, seorang pelindung langsung terjatuh ke tanah sebelum menyelesaikan kalimatnya, mengejang tanpa henti. Ada banyak pelindung yang tinggal di puncak air langit. Namun setelah asap ini keluar, ia mengembun dan tidak menyebar. Semua pelindung itu merasa khawatir. Namun selama menyentuh asap tebal tersebut, mereka langsung terjatuh ke tanah dan mengejang. Segera, keributan di puncak air langit secara alami menarik perhatian semua puncak. Lihat cepat, apa yang terjadi di puncak air langit. Aku mendengar bahwa pusat kekuatan stratum surgawi sublime tanpa batas di dalamnya semuanya runtuh. Ayo cepat naik dan melihat. Tidak baik, kalian semua segera lihat. Asap tebal itu menuju ke puncak awan mengalir. Master Sekte, awan asap tebal ini sangat hebat. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Aku khawatir musuh telah menyerang. Pelindung sayap ungu datang melapor. Tatapan Feng Xuanyi menjadi sedikit gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Pergi dan bersiaplah dengan cepat. Buka arai besar yang melindungi sekte dan temui musuh." Ya, pelindung sayap ungu menerima perintah itu dan pergi. Pada saat ini, seluruh sekte surgawi aman bela diri memasuki kondisi siap tempur. Semua orang sudah menunggu dengan penuh semangat untuk bertempur, berencana untuk memberikan serangan yang menyakitkan kepada musuh yang menyerang. Di belakang Feng Xuanyi, Luo Yunxing keluar, penuh dengan niat bertarung saat dia berkata, "Master Sekte, aku akan ke puncak air langit." Namun Feng Xuanyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan panik. Niat musuh tidak diketahui. Jika kamu melancarkan serangan dengan gegabah, kemungkinan besar kamu akan menjadi pasif. Kabut racun ini sangat dahsyat. Hal ini jelas sudah direncanakan sejak lama. Mungkin sudah tidak ada lagi yang selamat di puncak air langit." Luo Yunxing mengertakkan giginya dengan ringan, matanya penuh dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, orang lain datang untuk melaporkan, "Sekte Master, keadaannya buruk." Asap tebal itu hilang bersama angin, dan sudah melayang ke puncak awan mengalir. Saat Luo Yunxing mendengarnya, dia tidak dapat menahannya lagi dan berkata, "Sekte Guru, kabut racun ini tidak hilang ketika angin bertiup. Jika kita membiarkannya terus melayang, saya khawatir tidak perlu menunggu musuh menyerang, sekte surgawi aman bela diri kita sudah dihancurkan." Tatapan Feng Xuanyi menjadi sedikit gelap dan dia berkata, "Pergi dan beritahu semua tetua untuk pergi ke puncak awan mengalir dan menunggu perintah." Ya, pelindung itu menerima perintah dan pergi. Tunggu, pelindung itu belum pergi tetapi dihentikan lagi oleh Feng Xuanyi. "Baru saja, kamu bilang puncak awan mengalir." Feng Xuanyi berkata sambil mengerutkan kening. Pelindung itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, puncak air langit terletak di sebelah tenggara puncak awan mengalir, angin barat laut bertiup di sana sepanjang tahun. Asap beracun telah melayang ke puncak awan mengalir bersama dengan angin barat laut." Hahaha. Ketika Feng Xuanyi mendengar itu, dia dibawa kembali terlebih dahulu, lalu tersenyum tipis, dan pada akhirnya berubah menjadi tawa yang menderu-deru. Luo Yunxing dan pelindungnya bingung, tidak tahu mengapa Feng Xuanyi tertawa. "Ada apa, Master Sekte?" Luo Yunxing mengerutkan kening dan berkata. Feng Xuanyi tertawa sampai air matanya hampir keluar. Mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku menertawakan betapa metode Ye Yuan, bajingan itu, benar-benar hebat.
Master sekte ini menolak untuk membiarkan dia memasuki tanah pengasingan, jadi dia menjungkir balikkan seluruh sekte surgawi aman bela diri. Luo Yunxing tertegun dan berkata, Ye Yuan, apa hubungannya ini dengan dia? Tawa Feng Xuanyi berangsur-angsur berhenti, dan dia berkata sambil mendengus dingin, apa hubungannya dengan dia? Berandal ini pasti sudah lama memperhitungkan arah angin, lalu dia melemparkan racun ke puncak air langit. Lalu dia membiarkan asap beracun bergerak mengikuti angin dan melayang menuju puncak awan mengalir. Heh, trik yang bagus. Trik yang sangat bagus. Saat Luo Yunxing mendengar ini, dia tiba-tiba sadar. Tapi mendengarkannya tetap terasa luar biasa. Sekte Master, ini terlalu tidak mungkin kan. Bagaimanapun, Ye Yuan hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 1. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memurnikan racun yang begitu kuat? Kata Luo Yunxing. Ekspresi Feng Xuanyi menjadi serius dan dia berkata, apa yang kamu katakan juga benar. Masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Lebih baik kita pergi ke puncak awan mengalir untuk melihat situasinya dulu. Kamu, cepat pergi dan periksa pergerakan Ye Yuan untukku. Setelah menyelidiki dengan jelas, segera beritahu aku. Ya, pelindung itu menerima perintah dan pergi. Di puncak awan mengalir, pusat-pusat kekuatan berkumpul. Bahkan beberapa tetua yang tertutup dan tidak muncul juga merasa khawatir. Saat ini, di puncak awan mengalir, hanya ada lebih dari 20 tetua surga penguasa giok. Sesosok turun dari puncak awan mengalir. Feng Xuanyi berkata sambil mengerutkan kening, bagaimana kabarnya, Yunxing? Luo Yunxing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, mereka semua baik-baik saja. Hanya saja mereka diracuni, seluruh tubuh mereka kejang tanpa henti. Dilihat dari penampilannya, itu pasti, penangkal angin tumbang. Feng Xuanyi terkejut dan berkata, penangkal angin tumbang. Kapan racun ini menjadi begitu kuat? Racun penangkal angin tumbang sudah lama menjadi terkenal. Seluruh sekte surgawi aman bela diri mengetahui hal itu. Hanya saja mereka juga tahu bahwa racun ini hanya bisa melumpuhkan di bawah lapisan surgawi luhur tanpa batas. Stratum surgawi luhur yang tak terbatas kebal terhadap racun ini. Luo Yunxing tersenyum pahit dan berkata, meskipun gejalanya sama dengan penangkal angin tumbang, racun ini memang sangat kuat. Bahkan ketika aku naik, aku juga merasa sangat tidak nyaman. Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Feng Xuanyi dan kelompok tetua semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar bahwa penangkal angin tumbang sebenarnya bisa sekuat itu, bahkan mampu memengaruhi pusat kekuatan surga penguasa giok. Luo Yunxing tersenyum pahit dan berkata, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa masalah ini disebabkan oleh Ye Yuan. Saat aku menemukan Han Qianyun, ada juga bekas sepatu di wajahnya, dia jelas-jelas diinjak oleh seseorang. Arai transmisi untuk memasuki tanah pengasingan telah disentuh oleh seseorang. Di sampingnya, ekspresi si plus Fei Yu mau tidak mau berubah menjadi hitam. Ye Yuan ini benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi Feng Xuanyi juga jelek, tapi di dalam hatinya, dia sudah menyetujui penilaian Luo Yunxing. Karena saat Han Qianyun melontarkan kata-kata kasar itu, dia sedang bersembunyi tidak jauh dari situ. Kata Han Qianyun waktu itu, kamu bisa mengalahkanku dan melangkahi tubuhku. Orang sialan ini benar-benar melakukannya. Feng Xuanyi menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia benar-benar tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia sudah mempertimbangkan semua kemungkinan dan tidak pernah mengendur dalam beberapa bulan terakhir ini juga. Siapa sangka kalau Ye Yuan benar-benar membuat keributan besar demi bisa memasuki tanah pengasingan. Anak laki-laki ini sungguh terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan sekte surgawi aman bela diri, mereka mungkin akan dimusnahkan seluruhnya kecuali para tetua sekarang. Stratum surgawi kecil, pencegahan ini juga terlalu menakutkan. Dan pada saat ini, pelindung yang pergi untuk menyelidiki Ye Yuan kembali. Bagaimana itu? Kemana Ye Yuan pergi? Feng Xuanyi buru-buru bertanya. Pelindung itu berkata, hari ini, setelah Penatua Ye selesai memberikan petunjuk tentang penyempurnaan pil semua orang, dia berkata bahwa dia akan mengajar Wu Cheng Chao sendirian. Setelah itu, mereka berdua naik ke puncak air langit, dan tidak ada yang melihatnya lagi. Ekspresi Feng Xuanyi berkedip-kedip tak menentu dan dia mengertakkan gigi dan berkata, denda meminjam ayam untuk bertelur. Bagus, bagus, bagus. 3. Kebaikan, memancarkan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya.
Dia memperhitungkan segalanya dan juga tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan gerakan cerdik seperti itu. Para tetua dan pelindung yang hadir juga tidak bisa menahan amarah. Dia sudah berlari. Perut mereka yang penuh amarah juga tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Tapi orang ini benar-benar melanggar hukum dan tidak terkendali. Untuk memasuki tanah pengasingan, dia mengirim seluruh sekte surgawi aman bela diri ke dalam kekacauan. Pelindung itu bertanya dengan lemah, "Sekte Master, apa yang harus kita lakukan?" Ekspresi Feng Xuanyi muram hingga airnya hampir menetes. Dia mendengus dingin dan berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Semua tetua dengarkan, kalian semua naik ke puncak bersama-sama dan menyebarkan asap beracun. Selebihnya, tetap di tempatmu sekarang dan tunggu perintah." Asap beracun itu sepertinya telah berakar, tidak mampu menyebar sama sekali. Hanya pusat kekuatan surga penguasa giok tingkat tetua yang bisa menyebarkannya dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Ketika Feng Xuanyi melihat pemandangan ini, hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia secara alami tahu tentang racun penangkal angin tumbang. Tapi yang pasti tidak ada penangkal angin tumbang yang sekuat itu. Itu berarti racun ini diciptakan oleh Ye Yuan sendiri. Dia melihat ke puncak awan mengalir dan berkata sambil menghela nafas, "Bajingan, aku harap kamu bisa kembali hidup-hidup." "Tidak, tunggu. Mungkin jika kamu pergi ke tanah pengasingan, penjahat-jahat dan ganas itu mungkin akan pusing saat melihatmu juga kan?" Wang Tai, melodi pinus putih ini pertama kali ditemukan oleh kota Ningxi kita. Kalian berani merebutnya? Liang Wen, apakah otakmu rusak parah? Siapa yang akan berbicara denganmu tentang siapa yang pertama kali menemukannya di tanah pengasingan ini? Siapapun yang merebutnya terlebih dahulu adalah pemiliknya. Dasar, aku akan memukulimu sampai mati. Apa aku takut padamu, saudaraku? Bunuh untukku. Di hutan lebat, dua kelompok saling menghunus pedang karena perselisihan. Meskipun kedua belah pihak semuanya adalah lapisan surgawi luhur kecil, kekuatan tempur mereka sangat pemberani. Untuk beberapa waktu, mereka terjebak dalam pergulatan. Terutama Wang Tai dan Liang Wen, kedua orang itu bertukar lusinan gerakan dalam waktu yang singkat. Tidak ada yang bisa mendekat. Sialan, jika kota Ningxi kami tidak bisa mendapatkannya, kota matahari gemilangmu juga bisa melupakannya. Zhang Yang, pergi dan hancurkan melodi pinus putih untukku. Jangan tinggalkan satu pun. Kekuatan Liang Wen berangsur-angsur melemah dan amarah segera muncul di hatinya, dan dia akan menghancurkan bentangan melodi pinus putih ini. Melodi pinus putih adalah obat surgawi kelas 1 yang sangat sulit ditemukan. Dengan beberapa lusin batang muncul di sini secara tiba-tiba, kedua belah pihak tentu saja sangat menginginkannya. Setelah mendapat perintah, Zhang Yang memaksa lawannya mundur dengan satu pukulan pedang dan bergerak menuju melodi pinus putih seperti kilat. Teknik gerakannya sangat cepat, lawannya tidak bisa mengejar waktu sama sekali. Melihat melodi pinus putih di depannya, Zhang Yang mengangkat tangannya dan melancarkan serangan pedang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan. Zhang Yang hanya merasakan kekaburan di depan matanya, sosok sudah terhalang di depannya. Sebelum dia bisa melihat lawannya dengan jelas, sosoknya langsung terbang keluar. Aku tidak menyangka saat aku datang ke tanah pengasingan, aku bertemu dengan begitu banyak melodi pinus putih. Keberuntunganku sangat bagus. Seorang pemuda berpakaian putih bermain dengan melodi pinus putih di tangannya, wajahnya tampak penuh kepuasan. Pemuda berkulit putih ini tentu saja adalah Ye Yuan yang baru saja memasuki tanah pengasingan belum lama ini. Dia saat ini sedang kebingungan ketika dia tiba-tiba mendengar ada suara pertarungan sengit di sini, dan dia datang mengikuti suara itu. Namun di luar dugaan, ia melihat hamparan melodi pinus putih yang begitu luas. Melodi pinus putih ini tepatnya merupakan obat utama untuk pil surgawi tingkat kekaisaran, pil kekaisaran surgawi pembersih debu Yuki. Namun kedatangan Ye Yuan yang tiba-tiba membuat pertarungan sengit kedua belah pihak berakhir tiba-tiba. Ye Yuan mulai mengumpulkan melodi pinus putih tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian lanjutkan. Tidak perlu peduli padaku. Aku akan pergi setelah mengumpulkan semuanya." Kedua belah pihak berhenti bertarung dan diam-diam mengepung Ye Yuan di tengah, menghalangi semua jalan mundurnya. Hehehe, bocah nakal lain yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Wang Tai berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Melihat pakaian ini, itu pasti sekte surgawi aman bela diri kan. Sepertinya orang bodoh yang datang kali ini.
Liang Wen berkata sambil tersenyum dingin. Bocah, serahkan cincin penyimpananmu itu dan berlutut dan bersujud 3 kali. Kakak Tai bisa menyelamatkan hidupmu dan membiarkanmu mengikuti kakak Tai di masa depan, kata Wang Tai sambil tersenyum. Wang Tai dan Liang Wen tidak hanya tidak marah, tetapi mereka juga tampak sangat bahagia. Murid berbagai sekte yang datang untuk berlatih di tanah pengasingan biasanya membawa segala macam harta karun, yang jauh lebih berharga daripada melodi pinus putih. Berbagai murid sekte yang datang untuk berlatih semuanya berhati-hati setelah masuk, seperti menginjak es tipis. Orang ini baik, langsung berlari di depan 2 faksi besar untuk mengambil posisi, betapa konyolnya. Karena itu masalahnya, tentu saja mereka juga tidak akan bersikap sopan. Mereka dengan baik hati akan menerima harta karun Ye Yuan. Sehubungan dengan pengepungan semua orang, Ye Yuan tetap acuh tak acuh. Setelah mengumpulkan melodi pinus putih, dia menunjuk ke arah Wang Tai dan berkata, kamu datang dan ceritakan padaku tentang pembagian tanah pengasingan tingkat pertama ini, lalu berlutut dan bersujud 3 kali, dan pergilah. Wang Tai tertegun. Anak laki-laki yang datang untuk berlatih ini sepertinya agak berbeda dari yang lain. Sepertinya dia benar-benar bodoh. Hahaha nak, kamu mungkin tidak tahu apa nama keluargamu kan? Membuat kakak Tai, aku, berlutut untukmu. Bisakah kamu menanggungnya? Wang Tai berkata sambil tertawa keras. Dengarkan, kakak Tai kita adalah tokoh besar ke-29 di kota matahari yang gemilang. Jika kamu tidak tahu apa arti posisi ke-29, izinkan aku memberitahukan padamu. Kekuatannya tak terkalahkan di antara stratum surgawi luhur kecil sektemu. Bocah, kenapa kamu tidak berlutut untuk meminta maaf atas pelanggaranmu? Kentang goreng kecil itu segera mengungkap identitas Wang Tai, berusaha menakuti Ye Yuan. Hanya saja Ye Yuan bersikap menyendiri dan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kalian berlutut saja, aku mampu menanggungnya. Tatapan Wang Tai berubah dingin dan dia berkata, menolak muka ketika diberikan. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan mengirimmu pergi. Berdasarkan perintah Wang Tai, lebih dari 10 sosok bergegas menuju Ye Yuan. Liang Wensheng takut barang bagus itu akan direbut oleh Wang Tai. Jadi dia juga membawa anak buahnya dan bergegas mendekat. Lebih dari 20 stratum surgawi luhur kecil yang telah selesai dan selesai berkerumun, keributan mereka cukup mengejutkan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang biasa-biasa saja. Mereka yang mampu bertahan hidup di tanah pengasingan semuanya adalah veteran dari 100 pertempuran. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah segar yang menodai tangan mereka. Kekuatan tempur mereka jauh dari apa yang bisa diukur oleh dunia kultivasi. Orang-orang ini, meskipun hanya seekor anak ayam kecil, mereka juga bisa melompati dunia untuk bertempur ketika ditempatkan di luar. Dengan lebih dari 20 orang berurusan dengan satu orang, perasaan tertekan itu hanya bisa dibayangkan. Namun, Ye Yuan menghindari kerumunan, seperti berjalan santai di halaman. Sesekali menjentikkan jarinya, tombak dan pedang akan langsung terlepas dari tangannya. Dalam waktu yang singkat, Liang Wen menebasnya dengan pedang. Ye Yuan memiringkan tubuhnya sedikit dan membimbing dengan ujung jari, Liang Wen terhuyung-huyung dan tidak bisa menarik pedangnya kembali dengan cepat. Bila ini kebetulan menusuk menembus Wang Tai. Wang Tai tidak berani mempercayai semua yang terjadi di depan matanya hingga kematiannya. Bagaimana seorang peserta uji coba bisa sekuat itu? Ternyata dia sebodoh itu. Mata Wang Tai berangsur-angsur meredup, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Sangat kuat, dia bahkan belum menyerang dan Wang Tai sudah mati. Peserta uji coba ini berbeda dari yang lain. Liang Wen juga terlihat tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan pedangnya bisa membunuh Wang Tai dengan mudah. Pedang itu barusan, dia sepertinya telah tersihir, dan menusukkannya tanpa sadar. Waktunya tepat, seolah-olah Wang Tai sendiri bosan hidup, bertabrakan dengan ujung pedangnya. Kita harus tahu, kekuatannya seimbang dengan Wang Tai. Biarpun dia ingin membunuh lawannya, setidaknya itu harus dilakukan setelah beberapa ratus gerakan juga. Dia tidak mengatakan apapun. Jadi kenapa kamu tidak memberitahuku kalau begitu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ya, Yang Mulia, selamatkan hidupku. Liang Wen melepaskan pedangnya dan langsung berlutut di depan Ye Yuan. Yang lainnya berlutut satu demi satu. Tanah pengasingan tidak memiliki aturan sama sekali. Tinju siapapun yang lebih keras, siapapun yang akan menjadi bosnya. Orang-orang di sini juga punya cara mencari kematian.
Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sedikit pun dalam membunuh salah satu dari mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku tidak suka membunuh orang, tapi aku juga tidak takut membunuh orang. Apa yang terjadi akan bergantung pada tindakanmu. Liang Wen buru-buru bersujud tanpa henti dan berkata, Yang Mulia tanyakan saja. Yang rendahan ini pasti akan membocorkan semua yang aku tahu. Segera, Liang Wen memperkenalkan pasukan tingkat pertama Tanah Pengasingan. Tanah Pengasingan, setiap wilayah kultivasi utama hidup pada tingkat yang sama. Tingkat pertama adalah tempat di mana stratum surgawi luhur kecil berada. Jika seseorang mencapai stratum surgawi luhur besar, mereka akan naik ke level berikutnya. Tingkat pertama memiliki 10 faksi besar, masing-masing berkumpul di 10 kota. 10 kota tersebut masing-masing diperintah oleh 10 penguasa. Gesekan sering terjadi di antara mereka. Di Tanah Pengasingan, tidak ada yang akan melihat bagaimana ranah kultivasimu. Karena di sini, bagi seseorang untuk melompati dunia dalam pertempuran, itu terlalu normal. Sebuah penyelesaian besar surga Sublime kecil yang diselesaikan oleh surga Sublime kecil di atas, hal semacam ini sangat umum. Faktanya, bahkan ada preseden di mana pusat kekuatan penyelesaian besar dihabisi oleh surga Sublime kecil. Adapun para penguasa 10 kota besar ini, mereka secara praktis telah mencapai batas-batas stratum surgawi luhur kecil. Selama mereka mau, mereka bisa menerobos ke stratum surgawi luhur besar kapan saja. Tapi naik ke level berikutnya, mereka hanya bisa menjadi kentang goreng kecil. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak naik. Namun dikatakan bahwa kekuatan tempur 10 orang ini telah menyaingi stratum surgawi luhur besar. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, bawa aku ke kota matahari yang gemilang. Liang Wen dan yang lainnya tentu saja tidak berani menolak dan hanya bisa membawa Ye Yuan ke kota matahari yang gemilang. Tempat ini awalnya tidak memiliki kota. Belakangan, jumlah orang yang ditangkap semakin bertambah sehingga melahirkan berbagai macam faksi. Oleh karena itu, secara bertahap terbentuklah kota-kota. Tempat ini tidak memiliki terlalu banyak aturan, kepalan besar adalah prinsip mutlak. Mengenai hal ini, Ye Yuan sudah mendengarnya sebelum datang. Memasuki kota, Ye Yuan segera menarik perhatian banyak orang. Itu orang luar. Melihat penampilannya, dia tampak seperti murid sekte surgawi aman bela diri. Hehehe nak, baru keluar untuk merasakan dunia kan? Untuk benar-benar berani memasuki kota seperti ini, serahkan barang-barang di tubuhmu. Pusat kekuatan tingkat penyelesaian besar melihat Ye Yuan dan berpikir bahwa dia mudah ditindas, jadi dia datang untuk pamer dan berpose. Pada akhirnya, sebelum dia selesai berbicara, dia dibelah oleh Liang Wen dengan satu tebasan. Liang Wen meludah dan berkata dengan nada menghina, serahkan pantatmu. Sungguh buta, berani menyinggung Yang Mulia. Apa yang kamu lihat? Enyahlah di satu sisi, tetap berpose dan hasilnya akan sama seperti dia. Dia agak ragu, apakah orang bodoh ini bodoh atau tidak? Liang Wen mengikuti di belakang seperti seorang cucu, namun dia sebenarnya berani untuk bangkit dan mengambil posisi. Benar saja, dengan pedang yang diayunkan, dunia menjadi sunyi. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi terkejut dan sangat terkejut. Liang Wen adalah pemain terbaik di kota matahari yang gemilang, sebuah eksistensi yang kekuatannya berada di peringkat 30 besar. Bahkan jika dia menjadi pengikut, murid sekte surgawi aman bela diri ini sangat mengesankan. Tempat mana yang paling banyak penduduknya? Ye Yuan bertanya. Liang Wen buru-buru mendekat dan berkata, lapangan matahari yang luar biasa. Tunjukkan jalan. Liang Wen berlari ke depan dan memimpin jalan menuju Ye Yuan. Tak lama kemudian, mereka sampai di lapangan terbuka. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa memang ada banyak orang di alun-alun, dan dia cukup puas. Di bawah tatapan bingung Liang Wen, Ye Yuan perlahan berjalan menuju tengah alun-alun. Bawahannya memasang ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, Kakak Wen, orang ini bersikap tertutup. Apa yang ingin dia lakukan? Liang Wen memutar matanya dan berkata dengan kesal, bagaimana aku bisa tahu? Namun, nyawa kecil kita terselamatkan. Para bawahan terlihat menyetujui di wajah mereka, merasa seperti mereka baru saja melakukan perjalanan ke sana kemari di gerbang neraka. Dan pada saat ini, Ye Yuan tiba di tengah alun-alun dan berkata dengan keras, mulai sekarang, kota matahari yang gemilang akan diambil alih olehku. Dalam 3 hari, 100 pusat kekuatan teratas di kota yang tidak datang dan menyerah, akan dibunuh tanpa ampun.
Suara Ye Yuan seperti sambaran petir yang tiba-tiba bergema di seluruh kota matahari yang gemilang. Ketika Liang Wen dan yang lainnya mendengarnya, mereka terkejut. Teman yang hebat, ini sungguh mendominasi. Apa yang dia katakan? Aku tidak salah dengar, kan? Anak laki-laki ini mungkin orang gila yang menjadi konyol karena berkultivasikan. Apakah dia datang untuk berlatih atau mencari kematian? Hahaha, sungguh bercanda. Serangkaian suara mengejek terdengar dari alun-alun. Mengenai pernyataan Ye Yuan, tidak ada yang merasa itu sangat mendominasi, mereka hanya menganggapnya lucu. Selama bertahun-tahun, ada beberapa yang menantang penguasa kota, dan juga ada yang menantang 10 pusat kekuatan teratas. Tapi tidak ada yang berani menantang 100 pusat kekuatan teratas dengan begitu arogan pada saat yang bersamaan. 100 teratas mewakili seluruh kota matahari yang gemilang. Orang ini menyatakan perang terhadap seluruh kota matahari yang gemilang. Ini tidak mendominasi, ini mencari kematian. Hahaha, bocah sekte surgawi aman bela diri, apakah kamu merasa tanah pengasingan terlalu membosankan, dan sengaja datang untuk membuat lelucon? Aku Jiao Duo yang menempati posisi ke-85 di kota matahari. Aku tidak akan tunduk padamu. Coba bunuh aku agar aku bisa melihatnya. Jiao Duo berkata sambil tertawa keras. Di tengah kerumunan, Liang Wen memutar matanya dan berkata, bodoh. Benar saja, suaranya belum memudar, hanya untuk melihat seberkas cahaya dingin melintas. Jiao Duo dipenggal. Dari awal sampai akhir, Ye Yuan bahkan tidak memandangnya. Tawa keras itu tiba-tiba berhenti. Mereka tidak bisa tertawa lagi, kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah dia benar-benar murid sekte? Kapan sekte surgawi aman bela diri menghasilkan monster seperti itu? Pantas saja dia berani sombong. Ternyata dia benar-benar bisa diandalkan. Hanya saja, dia mungkin belum tahu tentang teror tanah pengasingan kan? Kekuatan Ye Yuan membuat semua orang sangat khawatir dan ketakutan. Meski terkejut, mereka tidak setuju dengan pendekatan Ye Yuan. Orang-orang yang berperingkat lebih tinggi, kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Membunuh Jiao Duo dengan satu pedang, 20 pusat kekuatan teratas semuanya bisa mencapainya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Ye Yuan dilengkapi dengan kekuatan 20 besar. Di tengah kerumunan, Liang Wen tidak langsung keluar untuk menyatakan penyerahan diri. Dia tahu seseorang akan segera datang. Tanah pengasingan adalah tempat yang sangat berdarah. Jika kamu berani maju, kamu akan dibunuh. Apalagi seseorang yang sombong seperti Ye Yuan. Menurut perkiraan Liang Wen, kekuatan Ye Yuan tidak hanya berada di peringkat 20 besar, dia pasti memiliki kekuatan di peringkat 10 besar. Hanya saja sulit untuk menentukan peringkat mana yang masuk 10 besar. Oleh karena itu, dia menunggu untuk melihat. Melangkah maju saat ini untuk menyerah, jika Ye Yuan kalah, dia akan kacau. Setelah tinggal di tanah pengasingan begitu lama, seseorang secara alami harus mengetahui cara melindungi kepentingan pribadi dan menghindari masalah. Mereka yang tidak memahaminya sudah lama menjadi dingin. Hahaha, kota matahari yang gemilang sudah lama tidak semarak ini. Sekarang orang sembarangan, berani melompat keluar. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Ini pedang cepat ke-19, Qiu Chengxi. Ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Saat orang ini muncul, dia langsung diidentifikasi oleh orang-orang. Ye Yuan bahkan tidak melihat ke atas dan berkata dengan dingin, apakah kamu memilih untuk menyerah atau mati? Saat Qiu Chengxi mendengarnya, dia merasa geli. Dia tertawa dan berkata, aku memilih, kamu yang mati. Di tengah tawa, pedangnya sudah lepas dari sarungnya. Orang-orang hanya melihat sesuatu secara kabur, tidak dapat melihat lintasan pedangnya sama sekali. Nama pedang cepat ditampilkan secara keseluruhan saat ini. Pedangnya menjadi lebih cepat, seru Liang Wen. Namun, di detik berikutnya, semua orang ketakutan. Percikan dari benturan logam terus-menerus terjadi di ruang sekitar Ye Yuan. Hanya untuk melihat sosok Qiu Chengxi bergerak terus-menerus. Sementara Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun dari awal sampai akhir. Dia bahkan tidak bergerak. Sinar energi pedang berkeliaran di sekitar Ye Yuan tanpa henti. Dalam sekejap, Qiu Chengxi tidak tahu berapa banyak lokasi dan melepaskan entah berapa banyak pemotongan. Tapi, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Mata Liang Wen penuh keheranan. Bawahannya berkata dengan kaget, Kakak Wen, orang ini juga terlalu mengerikan kan?
Pedang cepat Qiu Chengzi sebenarnya tidak bisa memaksanya untuk bergerak. Liang Wen tersenyum pahit dan berkata, itulah persepsi aura. Dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Selama Qiu Chengzi memasuki wilayah kekuasaannya, akan ada energi pedang yang bertukar pukulan dengannya atas kemauannya sendiri. Bawahan itu berkata dengan kaget, kalau begitu, bukankah ini tidak bisa diselesaikan? Tapi Liang Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya tidak bisa dipecahkan, tapi pedang Qiu Chengzi itu tidak cukup cepat. Si pedang cepat tapi tidak cukup cepat. Ini mungkin merupakan ironi terbesar. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas. Qiu Chengzi terkena beberapa pedang dalam sekejap, mendarat dengan menyedihkan. Teknik pedangnya lumayan, tapi sayang sekali teknik itu belum ada. Ye Yuan berkata dengan dingin. Niat pedang dan niat pedang keduanya berada pada aturan tingkat pertama. Qiu Chengzi benar-benar dikalahkan. Qiu Chengzi berjuang untuk bangkit dan berlutut di depan Ye Yuan dan berkata, Qiu Chengzi, terima kasih Yang Mulia atas rahmat Anda untuk tidak membunuh, saya bersedia mengikuti Yang Mulia. Ye Yuan berkata dengan dingin, bangun, tunggu di satu sisi. Qiu Chengzi tidak berani untuk tidak patuh dan berdiri di satu sisi dengan murung. Sungguh sampah. Plus Qiu Chengzi, kamu benar-benar menurun semakin lama kamu hidup. Karena kamu kalah, kenapa kamu tidak mati? Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kerumunan. Niat tombak dingin yang menusuk sepertinya keluar dari dunia bawah, mengunci Qiu Chengzi dengan kuat. Ekspresi Qiu Chengzi berubah dengan liar, dan dia berseru, tombak mutlak, Zheng Tianyang. Tombak ini membawa momentum mengesankan yang mendominasi seluruh dunia namun juga tidak dapat diprediksi. Orang-orang bahkan tidak dapat mendeteksi di mana letak tombak itu. Nomor 10, Zheng Tianyan. Dia datang juga, tombak yang kuat, dia akan membunuh Qiu Chengzi. Qiu Chengzi harus dibunuh ketika dia yang pertama menyerah. Ini menamparkan wajah. Mereka yang hadir bukanlah orang bodoh. Seseorang langsung menebak niat Zheng Tianyang. Hanya saja sampai saat ini, semua hanya sekedar desas-desus tanpa melihat orangnya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang kabur di depan mata semua orang. Tombak panjang berwarna biru es sudah muncul 3 kaki di depan Qiu Chengzi. 3 kaki, untuk teknik tombak yang terus maju ke depan, itu hanya masalah satu tarikan nafas. Ini sudah menentukan kematian Qiu Chengzi. Semesta. Dalam waktu yang singkat, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul lagi, dia sudah memblokir di depan Qiu Chengzi. Suara ledakan hebat terdengar, sosok Zheng Tianyang terjatuh mundur selusin langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Sementara Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun. Ekspresi Zheng Tianyang berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan penuh ketakutan. Serangannya yang gigih ternyata dihadang oleh Ye Yuan. Terlebih lagi, saat itulah momentum tombaknya mencapai puncaknya dan bentrok secara langsung untuk memblokirnya secara paksa. Pada saat ini, Ye Yuan sedang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, teknik tombak tidak buruk. Tapi kamu tidak bisa membangkitkan minatku, tunduk, atau mati. Ye Yuan tentu saja tidak datang ke sini untuk mendominasi kota matahari yang gemilang. Dia melakukannya untuk meminjam tangan dari pusat kekuatan ini untuk menempa dirinya sendiri. Orang-orang yang ganas dan jahat yang merupakan veteran ini benar-benar merupakan lawan terbaik untuk pelatihan. Tapi, itu juga tergantung siapa lawannya. Setidaknya, 10 besar sudah naik panggung, tapi Ye Yuan tidak tertarik untuk bergerak. Zheng Tianyang sangat kuat, tetapi dia masih belum bisa membangkitkan minatnya. Ekspresi Zheng Tianyang berkedip-kedip tanpa batas. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sambil berkata, Zheng Tianyang bersedia menyerah. Tidak tunduk adalah kematian. Pukulan tadi, pemenangnya sudah ditentukan. Tidak perlu bertengkar lagi. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Qiu Chengzi, itu juga hanya memaksa Ye Yuan meninggalkan tempatnya berdiri. Jika mereka benar-benar bentrok, dia pasti akan mati dalam 3 langkah. Zheng Tianyang juga tidak bodoh. Jadi mengapa dia sendiri yang mencari kematian? Hanya saja pemandangan ini tampak sangat mengejutkan di mata semua orang. Membicarakannya lambat, tetapi sebenarnya, dari Zheng Tianyang membuka mulutnya hingga ditolak kembali, itu hanya 3 napas waktu. Banyak orang masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi dan hal itu sudah berakhir. Sedetik yang lalu, Zheng Tianyang masih mengejek Qiu Chengzi karena tidak berguna. Detik berikutnya, dia sendiri juga ikut menyerah.
Benar-benar adegan yang lucu. Hanya saja tidak ada yang tertawa. Sebaliknya, mereka sangat terkejut. Bahkan posisi ke-10 Zheng Tianyang tidak bisa bertahan satu gerakan pun di bawah tangan Ye Yuan. Seberapa kuat dia? Setelah Zheng Tianyang, suasana menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada yang keluar lagi. Ye Yuan masih berdiri, menunggu penantang berikutnya. 2 jam kemudian, 6 sosok keluar dari kerumunan, mengelilingi Ye Yuan. Keenam orang ini, masing-masing memiliki aura yang mengancam dan mengesankan. Kemunculan 6 orang ini membuat semua orang bergembira sekaligus. Nomor 9, Zhou Jian, nomor 8, Qian Yuhuai, nomor 7, Luo Zhen, nomor 6, Leng Xia, nomor 5, Ling Bu, nomor 4, Zhao Chendong. 6 dari 10 pusat kekuatan datang sekaligus. Terlalu menarik, terlalu eksplosif. Tanpa diduga, orang luar ini benar-benar dapat memaksa 6 orang dari 10 besar untuk bergabung. Terlebih lagi, kekuatan ke-6 orang ini tidaklah dekat. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari yang terakhir. Sepertinya mereka berenam juga tidak punya kepercayaan diri untuk menang. Itu sebabnya mereka memilih untuk bergabung. Tanah pengasingan bukanlah tempat yang menaati aturan. Keyakinan di sini adalah kepalan tangan. Ketika mereka merasa bahwa mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya, mereka akan bergabung untuk membunuh musuh tanpa ragu sedikit pun. 1 lawan 1 tidak ada. Ke-6 orang itu mengambil posisi, dengan niat membunuh mereka yang sudah terhubung satu sama lain. Meskipun mereka berenam belum pernah bergabung sebelumnya, di tengah pembunuhan tanpa akhir, kendali mereka terhadap niat membunuh telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Jadi ketika bekerja sama, tidak akan terasa janggal. Tempat kelima Ling Bu berkata dengan suara serius, "Orang luar, kamu sangat kuat. Tapi kamu terlalu sombong. Di tanah pengasingan, orang sombong hanya mempunyai satu hasil, itulah kematian." Tempat ketujuh Luo Zhen berkata sambil tertawa dingin, "Hahaha, bocah. Apakah menurutmu tempat ini sama dengan di luar, dan kami akan datang dan menantangmu 1 lawan 1. Lelucon yang luar biasa." Melihat kedatangan ke-6 orang ini, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Aku bisa merasakan kalian sangat kuat, aku harap kalian tidak mengecewakanku." Luo Zhen mencibir dan berkata, "Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami akan mengirimmu dalam perjalanan." Singkatnya, ke-6 orang itu melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Keributan itu membuat wajah semua orang yang hadir berubah. Kerja sama ke-6-nya sungguh brilian hingga mencapai puncaknya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bergandengan tangan melawan musuh. Aturan yang dikuasai ke-6 orang itu berbeda-beda, tetapi bekerja sama, itu seperti alam itu sendiri, seolah-olah menutupi dunia ini sepenuhnya. Dan semua yang ada di dalamnya akan hancur. Sangat kuat, serangan gabungan dari mereka berenam seharusnya mampu bersaing dengan Di Xing yang berada di posisi ketiga kan. Anak laki-laki itu terlalu angkuh. Dengan ke-6 orang ini bekerja bersama, bahkan stratum surgawi luhur besar pun tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan. Hanya dengan dia sendiri, bisakah dia menghentikan mereka? Pertempuran telah berakhir. Bakat anak ini sungguh sia-sia. Kerja sama sempurna dari ke-6 orang tersebut menarik serangkaian seruan. Namun, kerja sama tersebut bersifat sekunder. Kekuatan 6 orang ini dengan sendirinya sudah mencapai batas stratum surgawi luhur kecil. Selama mereka mau, mereka bisa menerobos ke stratum surgawi luhur besar kapan saja. Terlebih lagi, penerapan aturan mereka sudah mencapai tingkat naluri. Tepat di ujung jari mereka, serangan tombak Zheng Tianyang pasti akan langsung hancur di bawah serangan gabungan 6 orang ini. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Ye Yuan tidak diragukan lagi sudah mati. Menghadapi serangan yang begitu kuat, wajah Ye Yuan menunjukkan senyuman dan dia berkata, "Tidak buruk." Ini membuatnya sedikit menarik. Tanah pengasingan ini memang memiliki harimau yang berjongkok dan naga bersembunyi. Dia merasakan tekanan yang kuat. Dengan 6 orang bergabung, itu benar-benar merupakan pukulan petir. Tapi ini juga memicu niat bertarungnya yang kuat. Semesta. Polaritas ganda. 4 simbol. Seni pedang Ye Yuan menyapu satu demi satu gerakan. Namun, menghadapi penindasan 6 ahli hebat, Ye Yuan masih berada dalam situasi tegang. Terutama menghadapi Zhao Chendong yang berada di posisi keempat, dia memberi tekanan yang luar biasa pada Ye Yuan. Para ahli dari tanah pengasingan, bakat mereka mungkin tidak sekuat para ahli dari dunia luar.
Namun pembantaian yang mereka alami mengguncang pusat-pusat kekuatan dunia luar di lebih dari 10 jalan. Pertarungan sudah menyatu dalam darah mereka. Di tempat ini, tidak berkelahi berarti mati. Zhao Chendong juga menggunakan pedang. Namun jalan yang diambilnya sangat berbeda dari yang lain. Setiap kali dia melancarkan serangan pedang, itu seperti seorang wanita tua yang mengayunkan pedang. Kecepatannya sangat lambat. Namun, setiap tebasannya akan muncul di tempat yang paling tidak nyaman bagimu. Tampaknya lambat, namun kenyataannya cepat. Sehubungan dengan Zhao Chendong, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia menyimpulkan seni pedang Dao cepat dan lambat hingga ekstrim. Hanya pedang cepat saja tidak dihitung sebagai apapun. Tapi Dao cepat dan lambat juga merupakan siklus yang sempurna. Dengan kata lain, teknik pedang Zhao Chendong juga merupakan deduksi dari Dao besar. Dao besar alam semesta diintegrasikan ke dalam seni pedang Ye Yuan dan mencakup segalanya. Secara alami, itu lebih kuat dari milik Zhao Chendong. Hanya saja yang lain juga tidak mudah untuk dihadapi, dan dapat mengimbangi kekurangan Zhao Chendong dengan sangat baik. Ye Yuan terlibat pertarungan sengit. Namun, pemandangan ini tetap mengejutkan semua orang. Teknik pedangnya sebenarnya lebih kuat dari milik Zhao Chendong. Anak laki-laki ini bertarung melawan 6 orang sendirian. Kekuatannya mungkin sudah bisa masuk ke 3 besar. Kapan Sekte Surgawi Aman Beladiri menghasilkan monster seperti itu? Pada awalnya, tindakan Ye Yuan hanya berbicara besar untuk mengesankan orang di mata semua orang. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang menertawakannya. Bahkan jika dia tidak bisa menyaingi 6 orang, kekuatannya juga mendapat bukti yang cukup. Di tengah kerumunan, 2 sosok sedang mengobrol tentang sesuatu. Seorang pria berpakaian hitam berkata, "Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa mampu dia. Sepertinya hanya ini dan tidak lebih juga." Di sampingnya, seorang pria berpakaian hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan dingin, "Kekuatannya seharusnya tidak hanya ini." Pria berbaju hitam berkata dengan heran, "Bagaimana bisa?" Pria berpakaian hijau berkata, "Berani memprovokasi pusat kekuatan di seluruh kota seperti ini, itu bodoh atau kekuatan mereka sangat hebat. Kamu lihat penampilannya. Apakah dia terlihat seperti orang bodoh?" Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu dia sama seperti kita, menguasai 2 atau lebih kekuatan aturan. Tapi dia tidak memiliki keuntungan saat ini. Kenapa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya?" Pria berbaju hijau tersenyum dan berkata, "Dia secara alami menyempurnakan seni pedangnya. Mengenai kekuatan 6 orang Zhao Chendong, mereka tidak tinggi atau rendah. Itu hanyalah sepotong batu asah yang bagus. Dan mungkin inilah tujuannya datang ke tanah pengasingan kan." Pria berbaju hitam berkata dengan nada menghina, "Orang seperti murid sekte juga memiliki pemikiran dan kekuatan ini. Aku tidak percaya. Tanah pengasingan ini, berapa banyak murid sekte yang datang untuk berlatih sebelumnya? Bukankah mereka semua menjadi jiwa yang mati di bawah pedang kita? Anak laki-laki ini tentu saja tidak terkecuali." Pria berbaju hijau tersenyum dan tidak berbicara. Di tengah pertarungan sengit, pedang Ye Yuan tampak semakin lambat. Tempo itu menunjukkan tanda-tanda mendekati Zhao Chendong. Dan perubahan ini membuat alam semesta yang semula tak tergoyahkan ternyata memperlihatkan cukup banyak kekurangan. Ye Yuan juga menderita beberapa luka karena hal ini. Bagaimana mungkin Zhao Chendong tidak memahami pikiran Ye Yuan? Dia kemudian berkata dengan nada menghina, meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri, menimbulkan cemoohan dari para ahli. Seni pedang ini hanya diasah melalui kejadian hidup dan matiku yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana bisa dipelajari dalam semalam? Heh, ini mengasah tombak pada malam pertempuran, bukankah kamu merasa sudah terlambat? Ling Bu juga berkata sambil tersenyum dingin. Sehubungan dengan pendekatan, belajar diam-diam, yang dilakukan Ye Yuan, semua orang merasa jijik. Namun bagi 6 ahli hebat, mereka tentu saja senang melihat hal itu terjadi. Mereka hanya perlu membunuh lawannya. Adapun bagaimana dia meninggal, mereka tidak peduli. Hal yang paling tidak berharga di tempat ini adalah nyawa manusia. Alam semesta Ye Yuan bersifat inklusif. Tapi itu hanya sebuah kerangka. Semakin banyak hal yang terkandung dalam alam semesta, maka akan semakin kompleks, dan semakin kuat jadinya. Dao cepat dan lambat karya Zhao Chendong tidak diragukan lagi memberi Ye Yuan pemikiran baru. Mengintegrasikan pedang Dao cepat dan lambat ke dalam alam semesta pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun mengatakan dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda. Seperti yang dikatakan Zhao Chendong,
ini hanya diasah melalui kejadian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana hal itu bisa dipahami dengan mudah. Apalagi dia bahkan harus menggabungkannya ke dalam Dao Pedang Semesta. Tapi Zhao Chendong masih meremehkan Ye Yuan. Pedang Dao Semesta miliknya memiliki level yang sangat tinggi dan pedang Dao cepat dan lambat hanyalah bagian darinya. Beroperasi dari posisi yang menguntungkan secara strategis, Ye Yuan tidak dapat memahaminya. Ditambah dengan pemahaman semacam ini di tengah hidup dan mati memaksa Ye Yuan untuk melakukan yang terbaik. Alam semesta Ye Yuan secara bertahap mulai mencapai kesempurnaan lagi. Zhao Chendong juga sudah dengan jelas mendeteksi perubahan Ye Yuan. Ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, "Tidak bagus. Pedang Dao orang ini akan semakin sempurna. Bocah ini akan menentang surga." Ye Yuan penuh dengan luka, tapi senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia berkata, meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri. "Hahaha, lihat, aku Dao pedang cepat dan lambat, aku akan mengampuni nyawamu." Dao hebat kembali menjadi satu. Tiba-tiba, cahaya pedang Ye Yuan memancar dengan cemerlang. Masih semesta itu, tapi ada tambahan perubahan tempo cepat dan lambat di dalamnya. Pedang ini benar-benar sangat aneh. Zhao Chendong dan yang lainnya melepaskan semua kemampuan mereka dan tidak mampu memblokir ujung pedang ini juga. Keenam orang itu langsung terkena cahaya pedang dan terbang keluar. Satu pedang mengalahkan 6 pusat kekuatan. Ketika pria berbaju hitam melihat pemandangan ini, dia langsung terpana. Apakah orang ini aneh? Diam-diam belajar di tengah pertempuran dan mengintegrasikannya ke dalam pedang Dao miliknya. Astaga, ini juga terlalu mengerikan. Sedikit kejutan muncul di mata pria berpakaian biru itu juga dan dia berkata, kemampuan pemahaman yang luar biasa. Meskipun Dao pedang miliknya lebih kuat daripada Dao pedang cepat dan lambat milik Zhao Chendong, ada aspek lain dari Dao pedang. Itu tidak hanya terhubung dengan pedang Dao miliknya. Dia benar-benar dapat memahami pedang Dao dalam waktu singkat dan menggabungkannya ke dalam pedang Dao miliknya. Benar-benar mengerikan. Dalam pandangannya, Ye Yuan berencana menggunakan beberapa orang ini untuk menempa Dao pedangnya, dan kemudian menggunakan kartu asnya untuk mengalahkan lawan pada akhirnya. Siapa sangka kalau Ye Yuan langsung memahami Dao pedang di tengah pertarungan. Pria berbaju hitam berkata, "He Yun Xiang, giliranmu naik panggung. Jika kamu kalah dari dia, aku akan langsung menyerah." Pria berbaju hitam ini tidak lain adalah Di Xing, yang berada di peringkat 3 kota matahari gemilang. Dan pria berbaju hijau adalah tempat kedua He Yun Xiang. He Yun Xiang tidak berbicara. Berjalan keluar dari kerumunan, dia berjalan lurus menuju Ye Yuan. Di Xing terkekeh dan berkata, sepertinya ini adalah pertarungan sengit antara dua lawan yang berimbang. Jika itu He Yun Xiang, dia seharusnya bisa mengeluarkan semua kekuatannya kan. He Yun Xiang yang datang ke depan Ye Yuan langsung menimbulkan keributan. Itu dia Yun Xiang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. He Yun Xiang menggabungkan dua jenis kekuatan aturan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Aku penasaran, antara dia dan anak ini, siapa yang lebih kuat? Omong kosong, tentu saja itu He Yun Xiang. Anda harus tahu, dia adalah pusat kekuatan yang pernah menjadi penguasa kota sebelumnya. Jika bukan karena kemunculan Changsun Xingyu yang tiba-tiba di kemudian hari, dia akan menjadi orang nomor 1 di kota matahari yang gemilang ini. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a